Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalina wal akhirina wa rahmatan lil alamin, amma ba'du. Hadirin pemirsa Nutijen di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini mengawali pertemuan kita, sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sampai malam hari ini kembali kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan selalu sampai kepada kita umat di akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nutijen, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah, tidak terasa organisasi yang kita cintai ini, rumah besar kita bersama, Nahdlatul Ulama, sudah berusia 95 tahun. Perjalanan yang cukup panjang, dari generasi ke generasi menghasilkan kader-kader yang sangat luar biasa. Ini merupakan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk warga Nahdiyin dimanapun berada. Sehingganya pada harlah yang ke-95 di tahun ini, sebagaimana topik yang telah digaungkan oleh PBNU sampai ke daerah, syiar aswaja dan meneguhkan kebangsaan, nasionalisme kita, tentunya ini bukan hal yang baru, karena salah satu tujuan Nahdlatul Ulama itu hadir dengan dua amanah besar. Yang pertama amanah diniyah dan yang kedua amanah wataniyah. Tentunya dua amanah ini amanah yang diwariskan dari generasi ke generasi sampai generasi kita di zaman ini. Yang di zaman ini pula dengan tantangan yang berbeda, dengan suasana keadaan yang berbeda. Ini menjadikan kita semakin dewasa dalam berorganisasi. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan bahwa di depan kita, ke depannya menuju seabad Nahdlatul Ulama ini semakin berat tantangan di depan, semakin luar biasa rintangan yang akan kita hadapi, tetapi itu tidak menjadi halangan untuk kita berkarya. Saya sering menyampaikan bahwa siapapun kita yang berada dalam naungan rumah besar Nahdlatul Ulama ini, kita berkewajiban untuk menjaga dan membesarkan Nahdlatul Ulama. Kita hanya berbeda kamar. Ada yang kamarnya mereknya GP Ansor, ada yang kamarnya mereknya Fatayat, ada yang kamarnya mereknya Muslimat, ada yang kamarnya mereknya ISNU, IPPNU, dan seterusnya. Ini merupakan kamar-kamar kecil dalam rumah besar, yang rumah besar itu diberi nama Nahdlatul Ulama. Maka kita pemilik kamar ini harus bersinergi. Kalau NU itu bisa hidup lewat kamar yang diberi nama GP Ansor, mari sama-sama kita bantu GP Ansor. Tapi kalau NU itu bisa hidup di kamar kecil, yang kamar itu diberi nama Fatayat, maka kita pun berbondong-bondong membantu Fatayat. Karena satu yang kita perhatikan bahwa kita satu rumah. Rumah kita Nahdlatul Ulama. Tugas kita ke depan, sebagaimana tema tahun ini, topik tahun ini
menyebarkan aswaja. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang sejak awal didirikannya Nahdlatul Ulama itu untuk mengawal itu. Kalau kita kembali ke sejarah tentang Nahdlatul Ulama, berawal dari kelompok kecil yang diberi nama Komite Hizaz yang diketuai oleh Al-Maghfurullah Murabbi Ruhina Kiai Haji Wahab Hasbullah, untuk menyuarakan tentang hak-hak aswaja yang ketika itu diganggu atau merasa diganggu oleh paham-paham Wahabi yang ingin membongkar makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para kiai saat itu merasa Komite Hizaz ini wadah yang kecil, butuh wadah yang lebih besar untuk menyuarakan itu. Maka lewat Komite Hizaz ini lahirlah Nahdlatul Ulama sebagai wadah besar untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin sempat ada yang bertanya, Pak Ustadz, Pak Haji, begitu yakinnya warga NU dengan amaliyahnya, begitu yakinnya NU dengan ilmu yang mereka praktekkan. Saya sampaikan karena orisinil ilmu dan amaliyah itu terjaga. Sanad keilmuan ulama-ulama yang diikuti dalam Nahdlatul Ulama itu, mata rantai keilmuannya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini yang dijaga. Sanad ini ilmu. Hadratus Syekh sebagai Raisul Akbar Nahdlatul Ulama, Mbah Hasim As'ari, itu dalam fatwanya beliau sering mengatakan, jangan kalian mengambil ilmu yang tidak berguru, karena orang yang mengambil ilmu tanpa berguru itu seperti orang mengambil barang tidak lewat pintunya. Kira-kira nu Orlando Muhammad barangi lau-lau deto janela, kira-kira bawa tamu-tao gitu. Kira-kira seperti itu bahasanya. Maka ilmu itu harus dipelajari lewat guru, dan itu dijaga dalam keilmuan amaliyah dalam Nahdlatul Ulama. Sehingga apa yang menjadi sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasati, ulama itu pewarisku, itu benar-benar dijaga. Ulama-ulama itu benar-benar menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Nutijen di mana saja berada, wabil khusus warga Nahdien yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, amanah diniyah. Ini tidak kalah hebohnya di akhir-akhir ini, tapi alhamdulillah semakin kita ibaratnya membangunkan singa yang tidur. Begitu ketika amaliyah NU dihujat, ketika amaliyah kita disindir, dinyinyir oleh orang-orang yang tidak bersanad, maka kiai-kiai NU pun mulai muncul menjelaskannya sebagai bentuk tanggung jawab pada amanah diniyah ini, amanah keagamaan ini. Yang kedua, amanah wataniyah, kebangsaan. Ini pun tidak kalah penting. Tidak kalah penting dengan amanah diniyah. Kalau kita belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah Muhammad hijrah ke Yastrib yang sekarang kita kenal dengan nama Madinah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yastrib, di tengah-tengah Yastrib itu berbagai macam komunitas. Bukan hanya Islam. Bahkan kalau kita lihat Islam pun dua golongan, ada Islam Ansor, ada Islam Muhajirin. Dari segi suku, dari segi keyakinan pun berbeda-beda. Ada Nasrani Nazran, ada Yahudi dan seterusnya. Tetapi Nabi Muhammad bisa menyatukan itu dalam kebangsaan. Saya mengutip doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan hijrah ke Yastrib. Permintaan beliau, munajah beliau kepada Allah, ya Allah, berilah aku rasa cinta kepada Yastrib atau kepada Madinah
sebagaimana cintaku kepada Makkah tempat kelahiranku. Doa ini menggambarkan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Berilah aku rasa cinta kepada Yastrib sebagaimana cintaku kepada Makkah tempat kelahiranku. Ini hubbul watan. Yang ini menjadi jargonnya Nahdlatul Ulama yang memang lahir dari seorang alimul allamah, Mbah Hasyim Asy'ari. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Yastrib berkembang menjadi besar, muncullah Piagam Madinah untuk mengatur kehidupan orang-orang yang ada di Yastrib. Ini Piagam Madinah. Maka para orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu, pejuang-pejuang kita dulu, pendiri-pendiri bangsa ini menciblak atau mengikuti kalau Madinah bisa disatukan dengan Piagam Madinah. Madinah itu dengan berbagai macam suku dan keyakinan, maka Indonesia ini pun disatukan dengan Pancasila, menyatukan berbagai keyakinan, suku, bahasa, yang semua itu demi kepentingan kita bersama, sehingga apa yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa Allah menjadikan kalian bersuku berbangsa, maka perbedaan itu merupakan sunnatullah yang tidak perlu kita pertentangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, warga Nahdien di mana saja berada, ini refleksi kita di tahun ke-95 Nahdlatul Ulama lahir. Apalagi melihat tahun-tahun kemarin dengan isu-isu agama yang begitu keras, dengan isu-isu rasisme yang begitu tajam, NU hadir sebagai organisasi yang menenteramkan suasana dengan jargon yang dibangun saat ini, Islam Nusantara. Sekalipun Islam Nusantara ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia pun ada kesalahpahaman, seolah-olah Islam Nusantara itu mazhab baru, seolah-olah Islam Nusantara itu pemahaman baru. Padahal tidak. Islam Nusantara itu hanya merek. Seperti kalau kita sering datang ke warung makan, ditulis di menu makanan bakso setan. Bukan berarti bakso itu masakan setan, tapi mungkin rasanya yang kesetanan, pedisnya. Jadi Islam Nusantara pun tidak merubah apa-apa, hanya merek. Bahwa Islam Nusantara itu punya khasais. Islam Nusantara itu punya ciri khas tersendiri. Islam Nusantara itu pakai batik, sholat pakai batik. Islam Nusantara itu anu tahulon dalo ngadi unu-unung. Dia lu tak ngadi unu-unung atau Saudi Arabia. Ya, ngadi unu-unung itu tahulon dalo, sehingga itu ciri khas Nusantara dan itu tidak menabrak syariat. Ketika pemahaman itu menabrak usuluddin, itu baru bisa kita katakan sesat. Ini kan tidak ada usuluddin yang dirubah, tidak ada syariat yang dirubah dengan hadirnya Islam Nusantara. Hanya memperkenalkan Islam ini kepada dunia bahwa inilah Islam yang kita, atau Islam yang dibawa oleh Wali Songo, budaya-budaya Islam yang toleransi, Islam yang wasatiyah. Sehingga kalau kita mengenal NU secara dalam, kita akan ketemu dengan prinsip-prinsip dasar NU. Ada yang dikenal dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan seluruh manusia, tidak melihat agama, tidak melihat suku, bersaudara. Tinggaan wolo talo de huto motoro, tidak mungkin kan kita menolong orang jatuh dari motor lagi menanya agama. Tipe agama wolo, watia botina sara, saya tidak mau tolong, saya Islam. Tolong saja, karena itu ukhuwah insaniyah. Dia butuh pertolongan kita, jatuh dari motor. Ini contoh-contoh sederhana, prinsip-prinsip dasar dalam ber-NU. Ukhuwah insaniyah. Yang kedua, ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah ini di kalangan kita. Di kalangan kita agama yang beragama Islam.
Saya teringat kisah Kiai Haji Al-Maghfurullah Al-Mukarram Wal-Muhtaram, Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU di masa itu, ketua Tanfiziyah PBNU. Ketika beliau berangkat haji, sekapal dengan Buya Hamka, dua tokoh ulama yang punya haluan berbeda. Kiai Haji Idham Khalid itu PBNU, ketua PBNU, ulama khasnya NU. Buya Hamka, ulamanya Muhammadiyah. Di kapal, dalam perjalanan ibadah haji, berbulan di atas kapal, di kapal disediakan satu musola kecil untuk sholat, maka orang ganti-gantian jadi imam. Satu saat yang imam Buya Hamka, imam subuh. Ketika rakaat kedua, waktunya kunut, Buya Hamka pun kunut. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait. Setelah sholat subuh, ada beberapa jamaah yang Muhammadiyah protes kepada Buya Hamka. Buya, kita jamaah Muhammadiyah, kenapa kita kunut? Muhammadiyah tidak kunut. Kata Buya Hamka, di belakang saya yang jadi makmum Kiai Haji Idham Khalid, ulamanya NU. Beliau kunut, aku menghormatinya, maka aku kunut. Beberapa hari kemudian atau besoknya, Kiai Haji Idham Khalid yang imam subuh, dan Kiai Haji Idham Khalid tidak kunut. Selesai sholat, jamaah NU pun protes, Pak Kiai, kenapa tidak kunut? Kita orang NU, kita kunut. Kata Kiai Haji Idham Khalid, di belakang saya ada Buya Hamka, beliau ulama besar, tokoh Muhammadiyah. Mereka tidak kunut dan aku menghormati mereka. Beginilah akhlaknya ulama-ulama kita yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah, saling menghormati. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lana a'maluna walakum a'malukum, kami dengan amal kami, kalian dengan amal kalian. Tidak usah nyinyir dengan ibadah orang. Tidak seperti orang zaman sekarang, belajarnya dari Google, belajarnya entah dari mana, lalu mudah mengkafirkan orang, lalu mudah mensesatkan orang, lalu mudah menuduh orang ahli neraka, seolah-olah dia panitia hari kiamat. Hadirin jamaah Nahdiyah yang dimuliakan Allah, pemirsa Nutijen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah contoh konkret, contoh nyata yang diberikan oleh ulama-ulama kita. Bagaimana ukhuwah Islamiyah itu terjaga. Itu orang to masa tiaba mau kuno jamu kuno poli papate atau tihi. Mengarwa jamu ngarwa polija, poli mahuta-huta. Tinggal nu jamu ngarwa popo ya mula jahe pakusala uti mongato arwa. Ini kita biasakan saling menghormati perbedaan. Tidak harus nyinyir dengan ibadah orang. Sudah bukan waktunya kita ribut hal-hal yang seperti itu. Sudah bukan masanya kita mau ributkan hal-hal yang seperti itu. Ke depan kita harus lebih cerdas dalam beragama. Ke depan kita harus lebih cerdas dalam membangun diri di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, di dalam NU kita pun akan mengenal, kita pun akan tahu dan belajar tentang ukhuwah wataniyah, bersaudara karena sebangsa, bersaudara karena setanah air. Ini yang akhir-akhir ini semakin kesini, semakin seolah-olah kita dipisahkan karena berbeda. Padahal dari semenjak Sumpah Pemuda kita sudah berikrar satu bahasa Indonesia, tumpah darah Indonesia. Ini bahasa-bahasa wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Berbeda boleh. Berbeda itu sunnatullah. Sengaja Allah jadikan kalian berbeda.
Tujuannya cuma satu, lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Oh, si anu begini, oh si anu begini. Itu sunnatullah. Perbedaan itu akan selalu ada. Tapi dalam bingkai akidah, dalam bingkai usuluddin, perbedaan-perbedaan yang tidak merusak usul itu disah-sah saja. Yang kunut sholat subuhnya sah, yang tidak kunut tidak apa-apa, karena tidak ada usuluddin yang dirusak. Orang sholat pakai sarung sah, orang sholat pakai celana sah, selama dia masih menghadap kiblat. Beda kalau dia sholat sudah menghadap Ratu Pantai Selatan. Ini sehingganya uhuwah watoniyah ini yang mari sama-sama kita jaga bersama. Jangan rusak hanya karena masalah politik. Jangan dirusak hanya karena masalah warna organisasi. Ini kita jaga. Kita lihat bagaimana negara-negara Islam hancur karena jiwa nasionalis itu belum tertanam. Sehingga banyak ulama-ulama dari negara-negara Islam belajar ke PBNU tentang hubbul watan minal iman. Karena bagi NU yang namanya beragama, yang namanya bernegara itu satu paket. Itu satu paket. Seperti kita punya rumah, di rumah ini kita berkeluarga, di rumah ini kita punya anak, di rumah ini kita punya istri, di rumah ini kita bersenda gurau. Maka kewajiban kita mengamankan rumah ini agar keceriaan dalam rumah ini selalu ada. Maka rumah besar kita itulah NKRI. Sama-sama kita jaga. Di tanah ini kita sujud, di tanah ini kita bangun pesantren, di tanah ini kita bangun majelis taklim, di tanah ini kita mensyiarkan agama, di tanah ini kita berkarir, di tanah ini kita berbuat sesuatu. Maka kewajiban kita untuk menjaga. Dari dulu ulama-ulama kita telah mengajarkan itu. Bahkan kalau kita kembali ke zaman-zaman Kiai Haji Hasim As'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, kita lihat ulama-ulama dulu, bahkan pondok-pondok pesantren mereka itu jarang diberi nama-nama ada label-label Islam. Selalu pondok pesantren itu namanya nama kampung. Pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren Jombang. Itu untuk menanamkan kecintaan terhadap negara, terhadap tanah tumpah darah. Ini di usia yang ke-95, tentunya ini sudah ada di dalam hati kita masing-masing, tapi butuh untuk diingatkan. Seperti sholat yang selalu kita ingat, tetapi selalu diingatkan dengan azan 5 waktu. Seperti itulah kita refleksi di tahun ke-95, di usia yang semakin sepuh Nahdlatul Ulama ini, sebagai kader muda, sebagai orang-orang yang diberi amanah, menjaga 2 amanah besar, amanah wataniyah, amanah diniyah. Ini sama-sama kita perhatikan. Hadirin pemirsa Nutijen di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir pada kesempatan yang mulia ini, tentunya ini hari bahagia untuk kita semua. Bahkan mulai dari presiden sampai seluruh kepala daerah mengucapkan selamat kepada Nahdlatul Ulama di harlah yang ke-95. Tetapi semua itu perlu kita syukuri, tapi jangan kita terlena dengan hal-hal yang seperti itu. Saya sering mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, bahwa pujian orang tidak menambah apa-apa dan hinaan orang tidak mengurangi apa-apa. Sebanyak apapun orang yang memuji kita, tapi kalau kita tidak berkarya, maka kita tidak akan dikenal. Sebanyak apapun orang yang memuji kita, tapi kalau kita tidak bergerak, organisasi ini tidak akan hidup. Maka bergeraklah tanpa harus dipuji oleh orang.
dan jangan berhenti berbuat untuk NU sekalipun tidak dihormati orang. Karena kita berbuat bukan untuk mencari pujian manusia. Kita berbuat bukan karena ingin dihargai oleh manusia. Saya dengan teman-teman GP Ansor, dengan Al-Mukarram Ustadz Abdul Majid Wartabone, saya sering bilang bahwa NU ini organisasi para wali. Mapila yang ngaliolo ta'aulialo uti organisasi. Satu motivasi yang besar dari almarhum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, barang siapa yang turut mengurusi NU, dia adalah santriku. Ini motivasi untuk kita. Sekalipun kita tidak bertatap muka dengan beliau, sekalipun kita tidak mujalasah dengan beliau, sekalipun kita tidak pernah mencium tangan beliau, tapi dengan kita mengabdikan diri dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita bisa untuk menghidupkan NU, mudah-mudahan doa beliau untuk kita selalu dikabulkan oleh Allah. Logika Al-Quran berbicara. Saya sampaikan logika Al-Quran. Di mana itu? Kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Ini logika Quran. Seekor anjing yang bersama orang soleh. Ashabul Kahfi itu bukan nabi, tapi orang soleh. Anjing yang menemani orang soleh sama-sama masuk surga. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang sujud di hadapan Allah, orang-orang yang berzikir di hadapan Allah, orang-orang yang bermunajah di hadapan Allah, sekalipun ibadah kita tidak sehebat para nabi, tapi kita pun hamba yang diciptakan oleh Allah. Dan kita berada di satu rumah yang sama, rumahnya para ulama, rumahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, rumahnya Kiai Haji Wahab Hasbullah, rumahnya Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kita satu rumah. Dan insya Allah kita akan seperti anjingnya Ashabul Kahfi, bersama-sama orang soleh masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan seperti bahtera Nabi Nuh, maka NU bahtera Nabi Nuh di akhir zaman yang diberikan oleh Allah kepada umat ini. Naiklah dalam perahu NU agar kita selamat dari godaan, selamat dari berbagai macam huru-hara. Ini bahtera yang besar. Saya teringat Al-Habib Maulana Lutfi bin Yahya, seorang wali, seorang ulama. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Saya sekali ketemu dengan beliau Maulid Nabi di Jogja. Saya cium, saya peluk beliau. Beliau pernah bilang begini tentang NU, bahwa siapapun yang menjadi ketua PBNU itu pilihan Allah. Siapapun yang jadi ketua PBNU itulah pilihan Allah. Pilihan Allah. Allah memilih ketua PBNU sesuai tantangan zaman. Gus Dur lahir di zamannya memimpin NU. Kiai Haji Hasyim Mujadi lahir memimpin NU di zamannya. Maka Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj dipilih oleh Allah sesuai tantangan zaman. Ketika Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil datang ke Gorontalo, silaturahim di rumahnya Pak Wakil Gubernur, rumah dinas, hadir beberapa ulama termasuk orang tua kami, Al-Habib Al-Mukarram Al-Imam Ridwan Podungke atau yang dikenal Aba Idu. Selesai silaturahim dengan Ketua PBNU Pak Kiai Said Akil Siraj, ti aba lebih salah oli aba mao siapapun yang jadi ketua PBNU dukung, karena yang terpilih jadi ketua PBNU direstui oleh para wali. Yang berbicara adalah orang-orang tua kita, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, dan orang tua kami, tempat kami mujalasah ilmu di Aba Idu. Dua ungkapan ulama besar ini senada, sehingga mari apapun yang kita bisa berikan terhadap NU berikan, sekalipun tidak dihargai oleh orang lain. Apapun yang bisa kita buat untuk NU buat, sekalipun tidak mendapat penghormatan dari orang lain, karena kita berbuat bukan untuk dipuji oleh manusia. Rumah ini rumahnya para ulama. NU ini pondasi sampai jadi adalah
didirikan oleh para ulama. Mudah-mudahan semua kita pun mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan syafaat para ulama Nahdlatul Ulama. Amin. Di akhir pertemuan ini, mari sama kita berdoa. Mudah-mudahan di usia yang ke-95 akan semakin banyak kader-kader muda NU yang berprestasi membawa nama besar NU. Ya, semoga NU kedepannya semakin berdiri kokoh dengan tantangan tentunya yang semakin besar. Semoga negara kita akan dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam musibah dan bencana. Semoga kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dimudahkan rezeki oleh Allah, dalam keadaan dijauhkan dari virus corona oleh Allah. Semoga kita diberikan hati yang bisa memaafkan orang, hati yang tidak marah kepada orang, hati yang lembut memaafkan orang. Semoga Allah menyayangi semua orang yang sayang kepada NU. Semoga Allah merahmati semua orang yang peduli kepada NU. Semoga semua yang peduli kepada NU dimudahkan rezekinya oleh Allah. Semoga kita semua berangkat haji. Semoga kita semua diizinkan oleh Allah berkunjung ke makam Rasulullah Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Semoga ibu ayah kita ditempatkan dalam syurga. Amin.